Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, kali ini kakak akan membahas soal mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kelas 7, halaman 118 sampai 121. Semester 1, Kurikulum Merdeka. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel kakak. Semoga bermanfaat. Selanjutnya dibuka halaman 118. Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda silang pada huruf A, B, C, atau D. Nomor 1. Nama Bani Umayyah berasal dari nama nenek moyangnya yang bernama A. Umar bin Abdul Aziz, B. Abd al-Malik bin Marwan, C. Umayyah bin Abd al-Syam, D. Muawiyah bin Abu Sofyan. Jawabannya yaitu C. Muawiyah bin Abu al-Syam. Nomor 2. Kesepakatan antara Hasan bin Ali dengan Muawiyah. Sepeninggalan Muawiyah, pemerintahan harus dikembalikan ke tangan umat Islam yang terkenal dengan A. Yaum al-Qiyamah, B. Am al-Jamaah, C. Am al-Sa'adah, D. Al-Am al-Hus. Jawabannya yaitu B. Am al-Jamaah. Nomor 3. Dalam Al-Quran dinyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaannya sendiri. Hal ini tercantum dalam A. Quran Surat Al-Anfal ayat 30, B. Quran Surat Al-An'am ayat 165, C. Quran Surat Ar-Rod ayat 11, D. Quran Surat Al-Baqarah ayat 11. Jawabannya yaitu C. Quran Surat Ar-Rod ayat 11. Nomor 4. Panglima perang Bani Umayyah yang namanya diabadikan menjadi nama sebuah selat yaitu A. Tariq bin Ziyad, B. Umar bin Abdul al-Aziz, C. Walid bin Abdul al-Malik, D. Abd al-Malik bin Marwan. Jawabannya yaitu A. Tariq bin Ziyad. Nomor 5. Sebuah masjid yang dibangun di Damaskus pada masa Walid bin Abd al-Malik merupakan hasil karya arsitek terkenal. Tokoh tersebut yang bernama A. Uqbah bin Nafi, B. Rabi'ah al-Ra'i, C. Said bin Musabah, D. Abu Ubaidah bin Jarrah. Jawabannya yaitu D. Abu Ubaidah bin Jarrah. Nomor 6. Muawiyah bin Abu Sofyan merupakan salah satu sahabat Rasulullah SAW yang terlibat aktif dalam menuliskan wahyu dan meriwayatkan hadis. Dia masuk Islam ketika A. Fath al-Makkah, B. Perjanjian Aqobah 1, C. Perjanjian Aqobah 2, D. Perjanjian Hubaidiyah. Jawabannya yaitu D. Perjanjian Hubaidiyah. Nomor 7. Perhatikan uraian berikut. Keadaan negara sangat tentram, makmur, dan tertib. Umat Islam merasa nyaman dan hidup bahagia ketika dipimpin oleh Walid bin Abd al-Malik. Pada 10 tahun kepemimpinannya, wilayah diperluas ke Afrika Utara, menuju wilayah barat daya Eropa. Infrastruktur dibangun dengan megah. Dia membangun rumah jompo dan panti asuhan serta Masjid Al-Umawi di Damaskus. Nilai yang dapat dipetik pada kisah perjuangan tersebut yang dapat diteladani adalah A. Mencintai rakyat, B. Membahagiakan rakyat, C. Mensejahterakan rakyat, D. Memajukan ilmu pengetahuan. Jawabannya yaitu C. Mensejahterakan rakyat. Nomor 8. Berikut ini yang merupakan bentuk-bentuk pertumbuhan kebudayaan pada masa Bani Umayyah adalah A. Perkembangan di bidang bahasa dan sastra oleh Al-Qoli dengan karyanya Al-Mali dan Al-Mawarid. B. Perkembangan di bidang arsitektur ditandai dengan dibangunnya masjid-masjid
yang memenuhi kota. C. Perkembangan ilmu kimia murni dan kimia terapan di bidang keilmuan kimia oleh Abu al-Qasim Ibnu Farnas. D. Perkembangan di bidang kedokteran oleh Abu al-Qasim al-Zahrawi berupa ilmu bedah, ilmu telinga, dan ilmu penyakit kulit. Jawabannya yaitu B. Perkembangan di bidang arsitektur ditandai dengan dibangunnya masjid-masjid yang memenuhi kota. Nomor 9. Pasangan yang tepat antara ilmuwan muslim dan karyanya pada tabel tersebut ditunjukkan pada nomor A 1D 2C 3A 4B, B 1B 2D 3A 4C, C 1C 2B 3D 4A, D 1A 2D 3C 4B. Jawaban nomor 9 tidak ada di pilihan, maka jawabannya yaitu 1D 2C 3B 4A yang betul. Nomor 10. Khalifah Umar bin Abdul Al-Aziz memerintahkan untuk penghimpunan dan penyempurnaan hadis dengan alasan sebagai berikut, kecuali A. Banyak pemalsuan hadis-hadis, B. Para penghafal hadis semakin berkurang karena meninggal, C. Digunakan sebagai alat untuk menguatkan kedudukan kelompok tertentu, D. Digunakan sebagai alat dalam memperkokoh keyakinan masyarakat terhadap Islam. Jawabannya yaitu C. Digunakan sebagai alat untuk menguatkan kedudukan kelompok tertentu. Selanjutnya yaitu room 2. Nomor 1. Tuliskan secara singkat sejarah pendirian Bani Umayyah di Damaskus pada tahun 661 sampai 750 Masehi. Jawabannya yaitu Bani Umayyah di Damaskus didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan dan berdiri selama kurang lebih 90 tahun. Pusat pemerintahannya di Damaskus. Sistem pemerintahannya Bani Umayyah adalah kepemimpinan turun-menurun. Administrasi dan susunan pemerintahan yang dikelola merupakan penyempurnaan dari pemerintahan sebelumnya. Wilayah kekuasaan Bani Umayyah sangat luas, maka dalam pelaksanaannya dibantu oleh para gubernur dan dibentuk beberapa departemen. Mereka membuka hubungan dengan bangsa Arab Muslim, juga negeri taklukan, seperti Persia, Mesir, dan Eropa. Tata kelola yang dikembangkan oleh dinasti Umayyah diantaranya adalah pemerintahan, hukum, sosial, ekonomi, keagamaan, pendidikan, ilmu pengobatan, dan kimia. Nomor 2. Bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat membangun negeri kepada generasi penerus bangsa? Jawabannya yaitu cara menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat membangun negeri kepada generasi penerus bangsa adalah sebagai berikut. 1. Mengikuti upacara bendera dengan hikmat. 2. Memakai pakaian bernuansa batik atau khas daerah. 3. Mempelajari budaya dan kesenian lokal. 4. Menumbuhkan rasa bangga terhadap bangsanya. Nomor 3. Mengapa kita harus meneladani nilai-nilai yang ada pada sejarah Bani Umayyah di Damaskus? Jawabannya yaitu nilai-nilai yang ada pada sejarah Bani Umayyah di Damaskus dapat dijadikan teladan karena 1. Keimanan kepadanya dapat dilakukan dengan melaksanakan segala perintahnya. 2. Semangat menuntut ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu dunia. 3. Nilai kebudayaan yang dikembangkan sesuai dengan tuntutan Islam. 4. Kesatuan dan persatuan umat Islam, serta kerukunan antar umat beragama. 5. Memiliki semangat kepahlawanan. Nomor 4. Buatlah biografi secara singkat Khalifah Umar bin Abdul Al-Aziz. Jawabannya yaitu biografi singkat Khalifah Umar bin Abd al-Aziz. Khalifah Umar bin Abd al-Aziz lahir pada tahun 63 Hijriah. Beliau menjabat sebagai khalifah pada saat dinasti Umayyah pada tahun 717 sampai 820 Masehi. Beliau
memerintahkan meski hanya 2,5 tahun. Namun, terbilang sukses membawa dinasti Umayyah menuju era keemasannya. Nomor 5. Bagaimana usaha yang dilakukan oleh Bani Umayyah dalam bidang pendidikan? Jawabannya yaitu usaha yang dilakukan oleh Bani Umayyah dalam bidang pendidikan adalah sebagai berikut. Dalam usaha memajukan bidang pendidikan, masjid dijadikan sebagai pusat aktivitas ilmiah, sastra, diskusi, dan pembelajaran lainnya. Pada daerah taklukan, banyak didirikan masjid. Masjid Al-Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah juga menjadi pusat kajian ilmu, sering dikunjungi oleh orang-orang Muslim syari berbagai daerah. Demikian pembahasan soal kelas 7 semester 1. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel kakak semakin berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.